Nah, pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada definisi metode Reba, yang kedua ada definisi metode Rula, yang ketiga ada prosedur penggunaan metode Reba, dan yang keempat ada prosedur penggunaan metode Rula. Yang pertama teman-teman, kita akan bahas metode Reba. Jadi apa sih metode Reba itu? Metode Reba menurut Mike Tamny dan Heitnen tahun 2000, metode ini digunakan untuk menganalisis atau menilai posisi kerja pada leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki. Nah, metode ini dipengaruhi oleh faktor coupling di mana beban eksternal yang ditopang oleh tubuh serta aktivitas pekerja. Nah, penilaian ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi data-data pada analisis Reba, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya dalam metode Reba ini kita tahu ada kekurangan dan kelebihan atau manfaat. Nah, di sini ada manfaatnya. Yang pertama, kita dapat menilai tipe postur kerja yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, menyertakan variabel coupling untuk mengevaluasi. Yang ketiga, menyediakan sistem penilaian untuk aktivitas otot yang disebabkan oleh statis dinamis. Nah, kekurangannya tidak adanya perhitungan durasi dan frekuensi yang menyebabkan data dapat berupa bias karena tidak adanya validitas. Selanjutnya ada definisi metode Rula. Apa sih metode Rula? Jadi metode Rula dalam ergonomi ini menurut Stanton tahun 2005, metode yang digunakan untuk menganalisis ergonomi postur tubuh pada pekerjaan dengan penggunaan bagian tubuh atas. Nah, analisa ini dapat dilakukan apabila terdapat laporan keluhan pada tubuh bagian atas pada si pekerja yang disebabkan oleh postur tubuh yang tidak baik dalam bekerja gitu. Di sini ada faktor-faktor penilaian yang dilakukan analisis metode Rula. Yang pertama ada posisi kerja pada keadaan statis, yang kedua ada beban pekerjaan, yang ketiga jangka waktu pekerjaan, yang keempat ada energi otot yang digunakan gitu. Prosedur penggunaan metode Reba. Dalam metode ini segmen tubuh dibagi menjadi dua grup, yaitu ada grup A, punggung, leher dan kaki, grup B, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Tabel penilaian Reba. Penilaian postur kerja pada masing-masing grup tersebut didasarkan pada postur-postur pada gambar berikut. Langkah-langkah pemberian skor Reba. Pertama, menghitung skor pada tabel A yang terdiri dari leher, batang tubuh, dan kaki. Kedua, menghitung tabel B yang terdiri dari lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Nomor 3, setelah didapatkan skor akhir tabel A dan B, maka dimasukkan ke tabel C yang kemudian menentukan kategori tindakannya. Tabel A langkah 1-6. 1. Leher. Penilaian dilakukan terhadap posisi leher pada saat melakukan aktivitas kerja. Apakah operator harus melakukan kegiatan ekstensi atau fleksi dengan sudut tertentu? Batang tubuh. Penilaian terhadap batang tubuh merupakan penilaian terhadap sudut yang dibentuk tulang belakang tubuh saat melakukan aktivitas kerja dengan kemiringan yang sudah diklasifikasikan. Kaki. Penilaian dilakukan terhadap posisi kaki pada saat melakukan aktivitas kerja. Apakah operator bekerja dengan posisi normal atau seimbang atau bertumbuh pada satu kaki lurus? Skor tabel A. Skor yang didapatkan dari langkah 1-3, postur, batang tubuh, dan kaki dimasukkan ke dalam tabel A. Penambahan skor beban. Setelah diperoleh hasil penambahan dengan skor aktivitas untuk postur kelompok A, maka hasil skor tersebut dengan skor beban, penambahan skor beban tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel B, yaitu langkah 7-12. Yang pertama ada lengan atas atau upper arm, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap sudut yang dibentuk lengan atas pada saat melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh tangan yaitu
seperti pada gambar. Dan cara melihat skor bagian lengan atas yaitu seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya ada lengan bawah atau lower arm, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap sudut yang dibentuk lengan bawah pada saat melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh lengan bawah diukur menurut posisi batang tubuh. Adapun postur lengan yaitu seperti pada gambar. Dan cara melihat skor bagian lengan bawah yaitu seperti pada tabel yang ada di bawah. Yang ketiga ada pergelangan tangan atau wrist, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap sudut yang dibentuk oleh pergelangan tangan pada saat melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh pergelangan tangan diukur menurut posisi lengan bawah, seperti pada gambar. Dan untuk melihat skor pada postur tubuh bagian pergelangan tangan dapat dilihat pada tabel yang tertera di bawah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skor tabel B. Skor dari langkah 7-9 yaitu postur tubuh, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan dimasukkan ke dalam tabel B untuk memperoleh skor. Dan pada penambahan skor pegangan dapat kita lihat pada tabel. Sehingga skor akhir tabel B sama dengan setelah skor tabel B ditambahkan dengan penambahan skor kopling, maka didapatkan skor akhir dari tabel B. Selanjutnya kita akan membahas tabel C. Langkah berikutnya, masukkan skor akhir tabel A dan B ke tabel C. Dapat kita lihat pada tabel C yang ada di bawah ini. Selanjutnya ada pengkategorian skor REBA. Dapat kita lihat pada tabel yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai skor aktivitas. Langkah terakhir yaitu skor yang didapatkan di tabel C ditambahkan dengan skor aktivitas terlebih dahulu. Dapat kita lihat pada tabel di bawah ini yaitu. Nah, setelah itu skor tabel C ditambahkan dengan skor aktivitas, maka didapatkanlah skor REBA. Selanjutnya penambahan skor pegangan. Setelah diperoleh hasil penambahan dengan skor aktivitas untuk postur kelompok A, maka hasil skor tersebut dengan skor beban. Penambahan skor beban tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat di bawah ini. Dapat kita lihat pada tabel skor beban. Selanjutnya yaitu prosedur penggunaan metode Rula. Terdapat 3 tahap prosedur dalam metode penggunaan Rula. Yang pertama itu yaitu postur dinilai menggunakan lembar penilaian, diagram tubuh, dan tabel. Lalu yang kedua itu memilih postur yang akan dinilai. Nah, penilaian Rula ini mewakili sebuah momen di dalam siklus kerja. Untuk itu penting untuk mengamati postur yang diterapkan dalam siklus kerja penuh atau periode kerja yang signifikan sebelum menentukan postur yang akan dinilai. Yang ketiga, nilai yang diperoleh dikonversi ke dalam tingkat kategori tindakan yang terbagi atas 4. Selanjutnya yaitu beberapa postur yang dinilai dalam metode Rula. Yang pertama itu ada postur lengan bawah. Untuk nilai pada lengan bawah dapat dilihat pada tabel. Untuk yang kedua itu ada postur lengan atas. Untuk nilainya dapat dilihat pada tabel. Lalu yang ketiga itu ada postur pergelangan tangan. Untuk nilai pada pergelangan tangan dapat dilihat pada tabel. Untuk yang keempat itu ada postur leher. Untuk nilai pada leher dapat dilihat pada tabel. Lalu yang kelima itu ada posisi tulang belakang. Untuk pada nilai tulang belakang dapat dilihat pada tabel. Untuk 6 itu ada postur kaki. Untuk nilai pada postur kaki dapat dilihat pada tabel. Dan yang ketujuh itu ada penggunaan otot. Berdasarkan penggunaan otot dapat ditentukan nilai pada proses penilaian. Tambahkan nilai +1 apabila otot menahan beban secara statis atau melakukan gerakan repetitif. Dan yang kedelapan itu ada postur kaki. Berdasarkan beban otot dapat ditentukan nilai pada proses penilaian. Tambahkan +0 bila beban dalam periode singkat kurang dari atau sama dengan 2 kilo. Tambah +1 bila pada kisaran 2 hingga 10 kg. Tambah +2 bila kisaran 2 kg hingga 10 kg. Dan tambah +3 bila lebih dari 10 kg.
Setelah nilai dari tiap postur didapat, untuk langkah berikutnya yaitu proses penilaian dan perhitungan nilai dengan menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masukkan nilai postur lengan bawah, lengan atas, dan pergelangan tangan ke dalam tabel A. Lalu hasil dari nilai pada tabel A dijumlah dengan beban otot dan nilai penggunaan otot untuk mendapatkan nilai lengan dan pergelangan tangan. Penilaian penggunaan otot dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, masukkan nilai postur leher, punggung, dan kaki ke tabel B seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Lalu, setelah dapat hasil dari nilai pada tabel B, kemudian dijumlahkan dengan beban otot dan nilai penggunaan otot untuk memperoleh nilai akhir di leher, punggung, dan kaki. Jika telah didapat nilai akhir di leher, punggung, dan kaki, masukkan kedua nilai tersebut ke tabel C untuk mendapatkan nilai C. Selanjutnya yaitu pengelompokan postur kerja berdasarkan tingkat risiko. Dari nilai C ini didapat nilai akhir rula, kemudian nilai akhir rula tersebut dapat dikonversikan menjadi 4 tindakan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami.